Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas matriks dan ruang vektor. Hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear, maka kita akan mengenal dulu tentang apa itu matriks. Jadi, matriks adalah sebuah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom sehingga berbentuk persegi atau persegi panjang ya. Jadi intinya di sini adalah terdapat susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom, kemudian ia memiliki bentuk gitu ya. Bentuknya bisa persegi ataupun persegi panjang. Nah, bilangan-bilangan yang terdapat dalam susunan tersebut ini disebut dengan entry atau elemen ya. Jadi ketika kita membahas matriks, yang dinamakan entry atau elemen adalah bilangan yang ada di dalam matriks tersebut, gitu ya. Nah, kemudian terdapat istilah lain yaitu ordo. Ordo ini disebut juga ukuran dari matriks. Nah, ukuran matriks atau ordo ini ditentukan oleh banyaknya baris, yaitu dilambangkan dengan M, dan banyaknya kolom yang dinotasikan dengan N ya. Jadi suatu matriks bisa kita katakan berordo M kali N jika dia memiliki jumlah baris sebanyak M dan jumlah kolom sebanyak N. Nah, ini adalah beberapa contoh dari matriks. Kita lihat di sini ada matriks A dengan ukuran M kali N, yaitu jumlah barisnya ada 2 dan jumlah kolomnya ada 2. Ini baris pertama, sedangkan yang ini adalah baris kedua ya. Jadi kemudian ya, ini kolom pertama dan ini kolom kedua. Jadi dalam pembahasan matriks ini teman-teman harus paham betul apa itu perbedaan baris dan kolom gitu ya. Kemudian notasi yang digunakan karena ini akan kita gunakan sepanjang perkuliahan matriks dan ruang vektor ya. Jadi kita lihat di sini ada susunan bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, kemudian terdiri dari 2 baris dan juga 2 kolom sehingga matriks ini berukuran 2 kali 2. Nah, berikut ini adalah contoh yang lainnya. Kalau kita lihat ada berapa barisnya? Barisnya ada 1, ada 2, kemudian berapa kolomnya? Ada 1, 2, dan 3. Ya, berarti matriks ini berukuran 2 kali 3. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang ini? Silakan teman-teman lihat dulu. Nah, kalau kita lihat ada berapa barisnya? Ada 1, 2, 3. Bagaimana dengan kolomnya? Kolomnya ada 1, sehingga matriks ini berukuran 3 kali 1 ya. Nah, ini untuk matriks D, kita lihat ada 1 baris dan 1 kolom, sehingga ukurannya 1 kali 3 ya. Nah, ini untuk matriks 3 kali 3. Jadi, jangan sampai salah, ini yang di depan sini adalah baris ya. Sedangkan yang di belakangnya adalah kolom ya. Jadi jumlah baris dikali jumlah kolom. Itu adalah ordo suatu matriks. Nah, kalau ini, ini terdiri dari 1 baris dan 1 kolom, sehingga ordonya adalah 1 kali 1. Nah, bagaimana sih bentuk umum dari matriks? Bisa lihat bentuk umum dari matriks. Nah, jadi entry di baris ke I dan di kolom ke J ini dinotasikan dengan A, I, J. Ya, teman-teman harus paham ini, notasi ini, karena akan kita gunakan terus gitu ya, jangan sampai keliru, karena ini masih sangat dasar. Ya, nah, entry di baris ke I dan di kolom ke J disebut atau dinotasikan dengan A, I, J. Nah, secara umum, sebuah matriks ukuran M kali N ditulis seperti ini. Ya, ini ada matriks A, ukurannya M kali N, kemudian di sini ada entry-entry-nya. Kita lihat ada berapa baris? Ada baris 1, 2, sampai M. Kemudian ada berapa kolom? Ada kolom ke-1, kolom ke-2, sampai kolom ke-N. Ya, kalau kita lihat nih, posisi di sini, ini berada di baris 1, kolom ke-1.
Berarti notasinya adalah A11. Bagaimana dengan yang di sini? Ini berada di baris 2, kolom kedua, sehingga notasinya adalah A22. Kalau yang di sini gimana? Kalau yang di sini dia berada di baris ke-1 dan di kolom ke-n, sehingga notasinya A1n, gitu ya. Nah, ya ini adalah baris pertama, kemudian ini adalah kolom kedua ya. Nah, di sini teman-teman lihat, nah ini disebut sebagai entry diagonal utama ya, entry diagonal utama. Gitu. Nah, karena di dalam matriks ada juga yang disebut dengan diagonal sekunder, yaitu lawannya. Ya, kalau entry diagonal utama ini mengarah ke kanan, sedangkan kalau entry diagonal sekunder ini mengarah ke kiri. Tapi yang akan sering kita gunakan dalam operasi matriks adalah entry diagonal utama ya, yang ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa matriks itu adalah susunan bilangan. Nah, baik dia berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih banyak lagi, ada berapa sih jenis-jenis matriks gitu ya. Oke, ini adalah jenis-jenis matriks berdasarkan ukuran dan entry-nya. Nah, coba perhatikan di bagian ini adalah matriks. Bintang-bintang di sini maksudnya bisa diganti dengan bilangan berapapun ya, bisa 0, min 1, bisa 1, bisa tak. Enggak ya, maksudnya bisa 3, 4, dan seterusnya. Kalau kita lihat bagaimana ukuran dari matriks ini ya. Kita lihat misalnya di sini ada 2 baris dan 3 kolom. Ya, berarti M-nya atau jumlah barisnya ini berbeda dengan jumlah kolomnya, sehingga matriks ini disebut matriks persegi panjang. Ya, ini ada contohnya. Nah, yang namanya matriks persegi panjang itu, yang penting M-nya tidak sama dengan N. Jadi bentuknya itu nggak selalu memanjang ke kanan, tapi bisa juga seperti ini. Ya, ini juga matriks persegi panjang karena dia M-nya tidak sama dengan N. Kalau kita lihat di contoh matriks C ini, M-nya itu ada 3 ya, sedangkan N-nya ada 1, berarti kan berbeda. Maka matriks ini digolongkan sebagai matriks persegi panjang. Kemudian kita next lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bagaimana? Nah, coba perhatikan ukuran matriksnya. Kita lihat jumlah M-nya di sini ada 2 baris. Kemudian jumlah kolomnya ada 2 kolom. Itu ya. Berarti M sama dengan N. Jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Artinya, jika bentuk matriks seperti ini, ia disebut matriks persegi ya. Kita perhatikan syarat di sini. Nah, kalau ini jelas ya, 2 kali 2 berarti dia matriks persegi. Kalau ini gimana? Karena ini jumlah barisnya 1 dan jumlah kolomnya 1, artinya M sama dengan N, berarti dia masuk ke matriks persegi. Nah, kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas itu adalah, nih, kita bisa baca syarat-syarat yang ada di sini. Ya, di sini ada 3. Pertama, kita lihat satu persatu, M sama dengan N. Artinya, matriks identitas itu bentuknya adalah matriks persegi. Ya, kalau di contoh ini, dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, kemudian perhatikan lagi syarat kedua, yaitu entry A11, A22, sampai ANN sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada A11 yang mana? Yang di sini ya. A22 di sini. A33 berarti di baris ketiga dan kolom ketiga berarti di sini. Karena nilainya 1, berarti ini disebut dengan matriks identitas. Nah, ini syarat yang lain, entry lainnya bernilai 0. Jadi, untuk matriks identitas ini, semua entry diagonalnya bernilai 1.
ya. Sedangkan yang lainnya itu bernilai 0. Kita lihat contoh di sini ya. Ini untuk identitas, matriks identitas ukuran 3 kali 3, makanya dinotasikan dengan I3. Kemudian di sini ada I2, matriks identitas dengan ukuran 2 kali 2 ya. Kita lihat diagonalnya adalah 1, 1 gitu ya. Bagaimana misalnya dengan bentuk matriks yang seperti ini? Ya, misalnya ada matriks di sini 0, aduh tulisannya jelek. Ini 0, di sini 1, kemudian di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 0. Nah, kira-kira kalau bentuk matriks seperti ini, apakah termasuk matriks identitas? Nah, coba teman-teman pikirkan dulu ya. Oke. Jadi, kalau dilihat, oke, dia emang ukurannya sama nih ya, antara jumlah baris dan jumlah kolomnya. Tapi, kemudian ini, entry selain diagonal bernilai 0. Tapi apakah dia memenuhi persyaratan yang kedua ini? Nah, kita lihat. Di sini notasinya apa? A, 1, 3. Ya, dia berada di baris 1, kolom ketiga. Di sini A22 berada di kolom kedua, baris kedua. Kalau di sini A31. Ya, beda dengan ini. Kalau di sini A11, A22 sampai ANN sama dengan 1. Berarti matriks ini tidak bisa kita sebut sebagai matriks identitas. Betul bahwa dia diagonalnya itu bernilai 1, tapi ini bukan diagonal utama, ya. Ini adalah diagonal sekunder. Sedangkan kalau matriks identitas yang bernilai 1 itu adalah diagonal utamanya, gitu ya. Oke, selanjutnya ada bentuk matriks yang lain lagi nih. Kalau kita lihat, entry yang ada di matriks ini ada bilangan berapa? 0 kan? Artinya semua entry di matriks ini bernilai 0, sehingga matriks ini disebut matriks 0 ya. Bentuknya tidak harus persegi, tapi kalau bentuknya persegi panjang juga boleh, asalkan semua entry-nya bernilai 0. Nah, kemudian ini contoh lainnya. Nah, ini ada matriks segitiga atas. Nah, coba perhatikan dulu. Bandingkan antara entry yang bernilai 0 dan yang selain 0 ya. Jadi bintang-bintang itu artinya kita bisa isi angka berapapun. Bisa 0 juga sih sebenarnya. Tapi maksudnya itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, min 1 dan seterusnya ya. Nah, coba perhatikan di sini. Yang selain di bawah diagonal ya, Jadi entry di bawah diagonal kita lihat dulu sebentar. Kita lihat dulu entry diagonalnya ada di sini, ya kan? Ini angkanya bisa berapapun ya, bebas. Nah, kita bandingkan nih di atas dan di bawah diagonal. Ternyata kalau di atas diagonal entry-nya itu bisa bilangan berapapun. Tapi syaratnya untuk disebut sebagai matriks segitiga atas adalah di bawah diagonal ini bernilai 0 ya. Di bawah diagonal ini dia bernilai 0. Kita lihat contoh di sini ya. Ini matriks diagonalnya di sini, kemudian di bawah diagonal bernilai 0. Artinya dia matriks segitiga atas. Oke, kemudian ada lagi matriks segitiga bawah. Nah, sekarang kita lihat lagi patokannya ada di diagonalnya. Bandingkan atas diagonal dan di bawah diagonal. Ternyata di bawah diagonal ada bilangan ya. Kemudian di atas diagonal entry-nya harus 0 ya, bernilai 0. Sehingga ini disebut sebagai matriks segitiga bawah gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan matriks diagonal. Nah, matriks diagonal di sini ya lagi-lagi patokannya adalah diagonalnya ya. Ini diagonalnya di sini. Nah, lihat atas dan bawah diagonalnya. Ternyata kalau matriks diagonal
entry selain di diagonalnya ini bernilai 0 ya. Ini atasnya bernilai 0, di bawahnya juga bernilai 0. Sehingga ini disebut sebagai matriks diagonal. Ini contohnya salah ya yang ini. Oke. Nah, bagaimana dengan yang ini? Apakah memenuhi persyaratan matriks diagonal? Ya, nah jadi ini kan betul ya, ukurannya 1 kali 1, artinya M sama dengan N. Ya kan, terpenuhi nih. Yang pertama, dia sebagai matriks persegi. Yang kedua, entry selain diagonal bernilai 0. Kalau ukuran 1 kali 1, diagonalnya yang mana? Ya si entry itu sendiri, matriks itu sendiri gitu ya. Artinya dia memenuhi juga syarat yang kedua. Jadi patokannya adalah kita melihat syarat-syarat ini terpenuhi atau tidak gitu. Kalau contoh yang ini emang salah, ini harusnya 0. Oke, sekarang ada contoh yang lain. Ini disebut dengan matriks simetri. Patokannya lagi-lagi adalah diagonalnya ya. Jadi diagonalnya ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, entry-entry selain diagonal ini saling simetri atau seperti pencerminan gitu ya. Di sini A dengan A, di sini B dengan B, di sini C dengan C. Gitu ya. Jadi entry-entry selain diagonalnya adalah simetri terhadap diagonal utama. Gitu ya. Ini disebut matriks simetri. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan matriks identitas? Apakah matriks identitas disebut sebagai matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks diagonal, atau matriks simetri? Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar.